Tim nasional Indonesia mendapatkan banyak berkah atas kelolosan mereka tampil ke babak semifinal Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda tampil superior meskipun dihuni oleh banyak pemain-pemain lokal. Sintayong semakin dicintai rakyat Indonesia dan disarankan untuk dibuatkan patung sebagai tanda terima kasih. Selain itu, performa gemilang timnas Indonesia juga disorot banyak media terkenal seperti ESPN. Cetak Gol coba merangkum berkah kelolosan tim nasional Indonesia U23 ke babak semifinal sebagai berikut. Menaikkan gairah sepak bola Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia U23 disambut dengan sukacita oleh warga tanah air. Kejayaan skuad Garuda di Piala Asia kembali menaikkan gairah sepak bola Indonesia. Para supporter fanatik kedapatan menyanyikan chants kebanggaan. Dalam sebuah video yang beredar, masyarakat Indonesia menyanyikan lagu We Are The Champions. Lagu ini mengartikan sebuah tim yang sudah lama tertidur dan kembali bangkit meraih gelar juara. Para supporter pun kompak menyanyikan chants tersebut untuk pemain Indonesia. Aksi nobar ini diadakan di beberapa wilayah seperti Samarinda, Solo, dan Purwakarta. Gibran Rakabuming Raka juga mengajak seluruh masyarakat Solo untuk hadir langsung ke Balai Kota Surakarta. Produser film Aga Lain yakni Ernest Prakasa juga ikut merasakan euforianya. Ernest merasa senang dan cukup yakin Indonesia bakal bisa bermain di Piala Dunia. Sintayong semakin disayang warga Indonesia. Sintayong mendapatkan pujian luar biasa setelah berhasil meloloskan timnas Indonesia ke semifinal. Banyak warganet yang memuji sikap profesional sang pelatih di atas lapangan. Mantan pelatih Seong Nam Il-hwa ini nggak melakukan selebrasi yang berlebihan. Coach Sintayong bahkan memberikan semangat kepada para pemain Korea Selatan. Justinus Laksana angkat topi dengan raihan yang dicapai oleh Sintayong. Bahkan Coach Justin menyarankan PSSI untuk membuatkan patung sebagai tanda penghargaan. Coach Justin melihat langkah Korea Selatan yang membuatkan patung untuk Gus Hiddink. Pelatih asal Belanda ini dihormati rakyat Korea Selatan karena kiprah apiknya di Piala Dunia 2022. Meski begitu, rakyat negeri ginseng sudah terlalu kesal dengan Sintayong. Mereka bahkan gak segan-segan menyebut Coach Sintayong sebagai pengkhianat negara. PSSI harus bikin patung buat Sintayong. Itu bukan bercanda. Bersinarnya pemain lokal kompetisi domestik. Ajang Piala Asia menjadi berkah lainnya bagi para talenta lokal tanah air. Para pemain Indonesia berhasil menunjukkan kehebatannya di Piala Asia U23 2024 kali ini. Mulai dari Hernando Ari, Komang Teguh, Muhammad Ferrari hingga Witan Sulaiman. Sebelumnya, komposisi pemain lokal Indonesia sempat diremehkan oleh media Soha. Media asal Vietnam ini menganggap remeh kiprah skuad Garuda Muda di Piala Asia U23. Soha menilai skuad Garuda Muda nggak akan meraih prestasi cemerlang dengan komposisi seadanya. Omongan media Vietnam ternyata berbanding terbalik dengan prestasi saat ini. Skuad Garuda berhasil meloloskan diri ke babak semifinal dan selangkah lagi mengunci tiket Olimpiade. Sebaliknya, tim nasional Vietnam justru menerima pil pahit dan gagal lolos ke babak semifinal. The Golden Star gagal mengulang kejayaan mereka di Piala Asia U23 usai disingkirkan oleh Irak. Mempermudah jalan timnas lolos ke Olimpiade. Kelolosan timnas Indonesia ke babak semifinal mempermudah jalan mereka untuk menyegel tiket Olimpiade Paris. Skuad Garuda Muda harus bisa mengalahkan Uzbekistan di babak semifinal. Apabila menang, pasukan Sintayong bakal lolos ke final dan mengunci tiket Olimpiade. Namun pasukan Serigala Putih bukan lawan yang mudah untuk timnas Indonesia. Uzbekistan punya komposisi hebat untuk menjegal impian Garuda Muda. Pasalnya, pasukan Timur Kabadze diperkuat oleh wonderkid Abosbek Fayzulaev yang bermain untuk CSKA Moskow. Winger berusia 20 tahun ini sudah menjadi langganan starter di Liga Rusia. Abosbek bahkan sudah mengemas 4 gol dan 11 assist di seluruh kompetisi. Jika menang dari Uzbekistan, Garuda Muda berpotensi masuk di dalam grup C maupun grup D. Apabila juara, maka Indonesia mendapatkan grup yang lumayan mudah. Paraguay, Mali, dan Israel bakal menjadi calon lawan Garuda Muda.
Apabila lolos sebagai runner-up, timnas Indonesia bakal masuk ke dalam grup C bersama Spanyol, Mesir, dan Republik Dominika. Kalau tumbang dari Uzbekistan, Garuda Muda masih punya peluang untuk perebutan tempat ketiga. Jika gagal meraih posisi ketiga, skuad Garuda bertanding menghadapi Guinea di babak playoff. Bakal bertanding dengan bintang Eropa. Timnas Indonesia berpeluang menghadapi banyak pemain top Eropa di perhelatan Olimpiade Paris. Bintang seperti Antoine Griezmann dirumorkan akan membela timnas Prancis. Pemain Atletico Madrid ini berambisi membawa skuad Le Bleu meraih medali emas. Thierry Henry selaku pelatih juga berharap bisa membawa Griezmann ke Olimpiade Paris. Dia percaya kalau Le Bleu berpeluang besar meraih medali emas jika diperkuat oleh pemain berumur 33 tahun ini. Christian Romero juga dilaporkan bakal memperkuat timnas Argentina di Olimpiade. Sang pemain ingin membawa La Albiceleste merengkuh medali emas ketiga di cabur sepak bola. Argentina sudah tercatat meraih 2 kali medali emas di Olimpiade 2004 dan 2008. Skuad asuhan Javier Mascherano bakal semakin kuat dengan hadirnya Enzo Fernandez. Sang pemain berharap mendapatkan izin dari Chelsea untuk tampil di Olimpiade Paris. Garuda Muda bisa melawan Argentina di Olimpiade jika finish di posisi ketiga Piala Asia U23. Marcelino Ferdinand akan bertarung dengan Enzo serta gelandang tim Tenggol lainnya. Mendapatkan kabar positif naturalisasi oleh Romeni. Penampilan hebat Garuda Muda di Piala Asia U23 mendatangkan berkah untuk PSSI. Pasalnya, darah keturunan seperti Ole Romeni semakin bersemangat memperkuat timnas Indonesia. Striker dari FC Utrecht ini sebelumnya sudah dihubungi oleh Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Namun Romeni bilang nggak ingin buru-buru menerima tawaran membela skuad Garuda. Sang pemain diduga masih berharap mendapatkan panggilan dari tim nasional Belanda. Namun mimpi Romeni untuk memperkuat skuad oranye sepertinya bakal sulit terwujud. Pasalnya, timnas Belanda masih punya striker top seperti Cody Gakpo dan Memphis Depay. Akibatnya, Romeni dikabarkan mulai tertarik membuka hati untuk timnas Indonesia. Kabar ini dibocorkan langsung oleh Ragnar Uratmangun. Bomber Fortuna Sittard ini menyebut Romeni sedang memikirkan dengan baik panggilan skuad Garuda. Romeni juga mengaku sangat bangga melihat dukungan besar dari publik Indonesia. Dia merasa terhormat bisa mendapatkan perhatian luar biasa dari masyarakat tanah air. Dipuji media besar. Lolosnya timnas Indonesia ke babak semifinal mendapatkan pujian dari sejumlah media-media asing. Soha menuliskan jika laga kontra Korea Selatan menjadi pertandingan paling dramatis di Piala Asia U23. Media asal Vietnam ini menyebut permainan timnas Indonesia semakin modern. Anak-anak merah putih dianggap berani memainkan bola walaupun menghadapi lawan yang berat. Sebelumnya, ESPN juga sudah memuji permainan tim nasional Indonesia saat kemenangan telak atas Jordania. Media asal Amerika Serikat ini nggak menyangka Indonesia bermain cantik. Qatar Tribun juga ikut memuji perjuangan anak-anak asuh Sintayong. Dalam salah satu artikelnya, Qatar Tribun menyoroti penampilan gemilang para gelandang timnas Indonesia. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang dinilai punya peranan yang penting. Media asal Jepang yakni Nikkan Sport juga ikut memberikan pujian terhadap permainan timnas Indonesia. Nikkan Sport menilai Indonesia bermain sangat solid dan menerapkan serangan cepat melawan Jordania. Media rival Malaysia juga nggak ketinggalan ikut memuji. Makan Bola menyebut Sintayong telah membuyarkan mimpi Jordania meraih 3 poin penuh. Makan Bola juga mengapresiasi permainan cantik para punggawa Garuda Muda. Itulah ulasan berkah kelolosan Indonesia ke babak semifinal. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa terus menorehkan berbagai pencapaian yang gemilang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.